Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari algoritma pengulangan. Nah, apa itu pengulangan? Nah, jadi salah satu kelebihan komputer adalah dia dapat melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang tanpa merasa jenuh dan capek. Nah, bayangkan misalnya kita harus menuliskan Assalamualaikum sebanyak 1000 kali. Terbayang itu tangan kita pasti capek sekali. Nah, tapi dengan bantuan komputer, kita bisa menuliskan kata Assalamualaikum hingga tak terbatas kali. Bisa bermiliar-miliar kali, bertriliun-triliun kali, tak terbatas, tanpa merasa capek. Nah, pada algoritma pengulangan itu, atau dinamakan repetition atau loop, lebih umum dinamakan loop, adalah melakukan instruksi yang sama berulang-ulang. Nah, maksudnya instruksi yang sama berulang-ulang itu, kita menulis Assalamualaikum. Selesai menulis, kita menulis lagi Assalamualaikum. Selesai menulis, kita menulis lagi Assalamualaikum. Nah, itu maksudnya instruksi yang sama berulang-ulang. Nah, looping dapat dilakukan sejumlah sekian kali sampai kondisi berhentinya pengulangan terpenuhi. Nah, meskipun pengulangan ini dilakukan oleh komputer, pengulangan ini harus ada berhentinya. Jika tidak, komputernya akan error atau hang, atau dinamakan looping forever. Jadi harus jelas, kita ingin melakukan pengulangan sampai kapan? 10 kali, 20 kali, 30 kali, ya, dan seterusnya. Nah, mari kita masuk ke struktur pengulangan. Nah, jadi struktur pengulangan itu umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi pengulangan, yaitu ekspresi atau syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Nah, kemudian yang kedua adalah badan pengulangan atau body. Nah, ini adalah bagian algoritma yang diulang. Nah, struktur pengulangan ini biasanya disertai dengan inisialisasi, yaitu aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilaksanakan pertama kali, dan terminasi, yaitu aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Inisialisasi dan terminasi ini tidak harus ada, namun pada umumnya kasus inisialisasi umumnya diperlukan. Nah, struktur pengulangan secara umum ini. Inisialisasi, awal pengulangan, badan pengulangan, akhir pengulangan, dan terminasi. Nah, inisialisasi ini contohnya misalnya diinisialisasikan dulu atau ditentukan dulu variabel-variabelnya berapa nilainya, seperti itu. Nah, bentuk pengulangan ini ada beberapa macam konstruksi bentuk pengulangan. Beberapa bentuk dapat digunakan untuk masalah yang sama, namun ada bentuk yang digunakan untuk masalah tertentu. Pemilihan bentuk pengulangan bergantung pada masalah yang akan diselesaikan. Nah, jadi bentuk pengulangan yang akan kita bahas ada 3, yaitu for, while, dan pernyataan repeat. Atau repeat ini sering dinamakan juga do while. Nah, pernyataan for adalah bentuk pengulangan tanpa kondisi, unconditional looping, yang artinya instruksi dalam badan pengulangan diulangi sejumlah kali yang sudah ditentukan oleh programmer. Pada pernyataan for, jumlah pengulangan sudah diketahui. Nah, for ini digunakan kalau jumlah pengulangannya pasti, misalnya kita yakin sudah mau segitu diulangnya. Jadi kalau mau mengulang 100 kali, mengulang 10 kali, mengulang 5 kali, mengulang 70 kali, nah kita menggunakan pernyataan for. Nah, kalau pernyataan while dan repeat, ini termasuk bentuk pengulangan dengan kondisi conditional looping, yang artinya jumlah pengulangan belum diketahui, namun pemrogram dapat menentukan kondisi berhentinya pengulangan. Nah, jadi ini tergantung kondisi. Jika kondisinya terpenuhi, maka pengulangannya dilakukan. Atau jika kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka pengulangan tidak lagi dilakukan.